Halo guys, welcome back. Kembali lagi dengan saya Fandi. Kali ini kita akan bahas pertanyaan yang sering muncul. Benarkah formasi 1,2 juta ini akan dibuka di bulan September? Nah, buat teman-teman yang belum tahu asal-usul 1,2 juta ini, silakan lihat cuplikan video berikut ini. Formasi yang sudah kita tetapkan sekarang ini cukup besar sebetulnya, ya. Khususnya tadi untuk guru dan tenaga kesehatan. Dan daerah itu yang paling besar untuk formasi yang sudah kita siapkan. Di sini sudah ada penetapan kebutuhan ASN dari Kepmenpan nomor 264 tahun 2022 yang mana ditetapkan sebanyak 1.200.429 formasi. Ya, mungkin untuk poin 3 ini kita abaikan aja teman-teman karena sudah lewat. Nah, jadi di sini yang paling banyak adalah untuk PPPK guru dan PPPK nakes. Tapi ternyata angka yang disajikan ini sepertinya terlalu indah teman-teman. Mungkin kita bisa lihat dulu cuplikan tayangan berikut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini dari proses yang saat ini pun belum terpenuhi semua tuh. Dari total kita tuh yang di aplikasi Dapodik ada 758.000. Kalau kita bandingkan ini masih jauh nih. Kita masih separohnya nih Pak Hasim. Logika formasi kita ini kebalik. Kita kok yang ngomong ke teman, ayo dong gitu. Biasanya kan kita potong tuh Pak. Tapi ternyata kesempatan ini nggak dimanfaatin semua. Tadi ada yang terakhir datang ke kami, ngemis-ngemis tuh bupatinya, wali kotanya. Saya bilang nggak bisa. Tapi yang untuk kesehatan, ya untuk kesehatan, ini yang 255.000 nih, yang setelah koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BKD masing-masing. Dari jumlah ini dari sebelumnya hanya 94.000 nih yang masuk. Nah, sesuai dengan tayangan tadi, apabila itu sudah angka final, sudah cut off dan tidak bisa lagi penambahan formasi, maka untuk PPK guru ini nanti realisasinya pasti jauh lebih rendah. Hanya 43% aja atau sekitar 300 ribuan formasi. Sementara untuk nakesnya sendiri itu sekitar 37% atau 94 ribuan formasi aja, teman-teman. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang benarkah rekrutmen CASN itu dibuka di bulan September. Buat yang belum tahu kenapa di sini terstate September, teman-teman bisa lihat dulu cuplikan video berikut. Ini nanti mungkin kita akan melakukan pembukaan pendaftaran itu nanti di minggu ketiga ya, di awal September mudah-mudahan kita sudah bisa menetapkan formasi, Pak. Nah, di sini sebagai bahan analisis kita akan coba bahas dulu tentang pendataan non-ASN yang saat ini telah dibuka. Kemudian Bapak Ibu sekalian, makanya ketika kita bicara pendataan ini saya sampaikan bukan untuk mengangkat dia menjadi ASN. Tapi pendataan ini sebagai bahan kita untuk melakukan pemetaan. Sehingga kebijakan apa sih yang harus kita lakukan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah rekrutmen CASN menunggu proses pendataan non-ASN selesai? Terkait tentang pendataan ini, kita bisa lihat dari berita resmi PAN-RB, minta instansi mendata tenaga non-ASN paling lambat 30 September 2022. Nah, di sini saya coba highlight hal penting aja, yang mana pendataan itu paling lambat 30 September, dan pendataan ini memang bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN, tapi untuk mencari solusi atas persoalan ini. Kemudian di sini ada himbauan dari PLT Menpan-RB, yaitu untuk mempercepat inventarisasi data, dan juga menyampaikan data tersebut ke BKN paling lambat 30 September. Kemudian di sini, setelah pemetaan ini utuh, akan disusun kebijakan untuk menyelesaikan masalah ini satu persatu sesuai kebutuhan formasi. Nah, jadi di sini kata kuncinya ini teman-teman, pemetaannya utuh ya. Utuhnya kapan? Di sini pasti setelah data lengkap, yaitu tanggal 30 September. Kemudian ada info tambahan lagi, yaitu pada tanggal 31 Oktober, masing-masing instansi yang melakukan pengecekan terakhir dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses pendataan. Berarti di sini ada pengusulan pendataan setelah pasca prafinalisasi. Dan ternyata semolor-molornya itu di 31 Oktober. Kalau tujuan pendataan ini adalah untuk ngambil kebijakan, tentu harusnya penerimaan CASN harus menunggu pemetaan ini selesai, teman-teman. Jadi mungkin ada afirmasi khusus buat yang sudah bekerja di instansi pemerintah dengan masa kerja tertentu, atau hal lainnya kebijakan sesuai dengan hasil analisis pemetaan. Jadi kita kembali ke pertanyaan ini, apabila rekrutmen CASN itu benar-benar menunggu proses pendataan, logikanya tentu paling tidak setelah 31 Oktober, karena di sini adalah finalisasi data pemetaan.
Namun apabila tidak, bisa jadi rencana untuk pembukaan CSN di September itu benar-benar terlaksana. Di sini teman-teman perlu garis bawahi bahwasanya yang di September minggu ketiga itu adalah rencana. Nah, mengingat tenggat batas waktu untuk honorer itu di 2023, sementara saat ini ada banyak masalah. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat persoalan ini, itu solusinya tadi nggak bisa tunggal, ya. Keterlibatan semuanya itu penting. Maka memang ini nggak bisa diselesaikan dengan satu solusi. Namun di sini perlu pemetaan yang benar-benar. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih bertanya-tanya, kapan sih penerimaan CSN? Mohon bersabar aja dan teman-teman coba berikan persiapan yang terbaik. Jadi gitu nanti ketika dibuka teman-teman sudah siap. Dan satu indikator lagi yang membuat apakah bisa terlaksana di bulan September, yaitu adalah peraturannya. Untuk guru sendiri itu sudah terbit peraturannya, sementara untuk peraturan terkait nakes dan non-teknis lainnya, itu Permen RB-nya belum terbit. Jadi seharusnya apabila peraturan Permen RB tadi sudah terbit untuk nakes dan juga non-teknis lainnya, maka itu bisa jadi sinyal bahwasanya akan segera dibuka rekrutmen CASN. Oke teman-teman, kalau gitu terima kasih sudah menonton. Saya mohon maaf apabila salah kata dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.